Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan berkembang kata-kata seperti ini. Hati-hati kalau anak kita sudah rajin mengaji, maka dia radikal. Rajin ke masjid, radikal. Masuk pesantren atau rumah tahfiz menghafal Al-Quran, radikal. Ketika anak-anak kemudian mulai memakai hijab, radikal. Ini banyak menyebar di grup-grup WhatsApp. Dan ini yang disebut dengan flying victim. Sebetulnya yang menyebarkan ini ya kelompok yang terindikasi radikal itu sendiri. Entah kalau kita balikkan kepada mereka, memang siapa yang nuduh radikal itu? Pada kenyataannya kita semua menyadari, kita senang kalau anak kita berhijab, kita senang anak kita rajin mengaji, mau mondok ke pesantren, mau menghafal Al-Quran, dan tidak ada satupun tuduhan radikal akan itu semua. Kita semua mesti konsisten sebetulnya. Apa sih yang kita sebut dengan radikal itu? Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya Anda tonton dulu yang berikut ini. Nah, belakangan Bapak Ibu, ada orang-orang yang hendak membenturkan antara kehidupan bernegara dengan beragama. Seolah-olah melawan negara dengan bahasa agama. Mereka anti Pancasila, nuduh Pancasila togut, nuduh Undang-Undang Dasar 1945 togut, NKRI negara kafir, sistem kufar. Dan mereka memperjuangkan tegaknya khilafah. Ini lagi rame di Bandar Lampung ya. Karena khalifahnya dari Bandar Lampung. Keren juga Bandar Lampung ini. Punya khalifah. Jadi Indonesia ini negara aneh. Ada khalifah palsu. Namanya Abdul Qadir Hasan Baraja. Ada Imam Mahdi palsu. Orang Bandar Lampung juga. Dulu namanya Chandra Adnan Rashad. Di Jawa ada malaikat Jibril palsu. Namanya Lia Edan. Lia Eden ya. Ada juga nabi palsu namanya Ahmad Musodek. Ada juga raja Sunda Empire palsu juga. Artinya aliran-aliran sesat itu walaupun dia sesat masih ada saja pengikutnya. Apalagi aliran-aliran yang mengatasnamakan agama. Dan jangan mau dibohongi oleh mereka. Memang mereka itu kayaknya rajin pengajian, tiba-tiba hijrah, pakai kerudung misalnya. Sekarang mereka flying victim. Apa itu flying victim? Nyebar isu seolah-olah dizolimi. Hati-hati katanya. Orang rajin pengajian dituduh radikal. Orang pakai kerudung dituduh radikal. Orang mondok ngapal Quran dituduh radikal. Orang rajin ke masjid dituduh radikal. Itu kata mereka. Tidak ada yang nuduh radikal. Betul nggak kira-kira? Ibu-ibu senang nggak anaknya rajin ngaji? Senang. Lihat suami rajin ke masjid senang nggak? Senang. Ngelihat orang pakai hijab senang nggak? Senang. Nggak ada yang nuduh radikal. Itu kata mereka saja. Nah, pada kesempatan kali ini ingin saya tekankan. Yang kita sebut radikal itu apa saja ciri-cirinya? Satu. Kelompok ini mengadut ideologi takfiri. Suka mengkafir-kafirkan orang. Makanya Bapak Ibu kalau ikut pengajian, di pengajian itu kita latah mengkafirkan orang, melipir, minggir, jangan ikut-ikutan. Karena itu ideologi takfiri. Jangankan yang agama lain, yang seagama dengan dia pun dia kafirkan. Ini ciri mereka yang pertama. Dan menganut paham tabdi'. Apa itu tabdi'? Mudah membid'ah-bid'ahkan. Nanti yasinan dia bid'ahkan, tahlilan dia bid'ahkan, nyalah-nyalahin amaliyah kita. Padahal di kita ini yang namanya beda paham itu wajar. Yang penting jangan saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira? Makanya kita ini hidup bermasyarakat, bahkan bernegara, berbangsa dan bernegara, sudah pasti beragam pandangan. Yang penting satu sama lain tidak saling menyalahkan.
Kayak kita hidup bertetangga. Jangan ngopeni rumah tangga orang. Urusi saja rumah tangga kita sendiri. Makanya muncul pepatah orang di pasar. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak, Bu? Makanya ingat, Pak, dibacok orang jangan macam-macam. Jangan jajal-jajal kalau urusan kayak gitu. Jadi yang pertama, ciri kelompok radikal itu mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ah-bid'ahkan orang, anti keberagaman, bahkan sampai anti bineka tunggal ika. Satu, diingat ya. Kalau diajak ngaji, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, melipir. Lapor Pak RT, lapor ketua lingkungan, lapor Babinsa. Pak Babinsa tadi, Pak Babin Kamtipmas lupa nyebutnya. Pak Daulay itu Arab ya, Pak ya? Daulay itu kan Arab ya, Pak ya? Jadi rapor Babin Kamtipmas, ada hal yang negatif nih. Satu ya. Yang kedua sekarang, ciri kelompok radikal itu anti pemerintah yang sah. Makanya ada kelompok-kelompok, dia ngaji agama, dia belajar agama, tapi kerjaannya mencaci maki pemerintah. Itu salah itu. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak kan? Yang ngajar-ngajarin kita mencaci maki pemerintah. Padahal begini, hadisnya jelas. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, ahanahullah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ulang lagi, barang siapa yang menghina pemerintahnya sendiri, maka nanti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan pemerintahnya yang menghinakannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Jadi pengajian yang mengarah mendelegitimasi pemerintah yang sah. Saya perlu ingatkan sabda Nabi, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamatillah hujjatalah. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Adzan kan? Adzannya dengerin dulu ya. Ciri kelompok radikal. Tolong diingat lagi, saya ulang tadi. Yang pertama, menganut paham takfiri, mudah mengkafir-kafirkan orang. Menganut paham tabdi', mudah membid'ah-bid'ahkan orang. Kalau ada yang begitu, tolong kita peka. Kalau bisa jangan berkembang di lingkungan kita. Ujung-ujungnya itu ngelawan negara itu nanti. Yang kedua, mereka selalu menyebarkan paham anti pemerintah yang sah. Pokoknya begini Bapak Ibu, walaupun dia ngomong agama, tapi kalau omongannya itu ngajak rakyat ini membenci pemerintahnya, pasti salah dia. Walaupun dia atas nama agama ya, karena nggak boleh sama sekali. Ya kalau rakyat nggak percaya sama pemerintah, mau jadi apa negara kita ini? Betul nggak kira-kira? Memang kita mau mundur ke belakang terus begitu. Kemudian yang ketiga, ciri mereka anti negara kesatuan Republik Indonesia. Negara ini enggak mereka akui, dan mereka pro memperjuangkan khilafah. Malah kalau khilafatul muslimin itu sudah ada kekhalifahan sendiri. Kalau Hizbut Tahrir itu kampanye, demo kemana-mana, ngadain taklim dan pengajian, mengajak kita mendirikan khilafah. Kalau ketemu kelompok yang begitu Bapak Ibu, cara ngejawabnya begini. Tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan wajib mendirikan khilafah. Makanya kalau mereka ngotot ngajakin kita ikut khilafatul muslimin misalnya, ikut Hizbut Tahrir atau menegakkan khilafah, jawabnya begitu. Tunjukkan satu saja dalil perintah dalam Al-Quran dan hadis untuk menegakkan khilafah. Loh, mengapa menegakkan khilafah itu jadi masalah di negeri kita? Karena kalau orang hendak menegakkan khilafah, maka sama saja dia harus membubarkan negaranya sendiri.
Berarti dia harus memberontak kepada negaranya sendiri. Itulah masalahnya. Makanya di Arab Saudi, ini informasinya resmi, di Arab Saudi pendakwah yang mengajak khilafah, penceramah yang memperjuangkan khilafah dihukum pancung. Makanya pejuang-pejuang khilafah itu maunya pindah ke Arab. Kalau berani ceramah di sana, khutbah di sana, potol semua palanya. Itu di Arab Saudi sedemikian rupa. Ini perlu penegasan. Dan kemudian yang keempat, mereka memanipulasi baiat. Nah, kelompok-kelompok begitu biasanya ngajak baiat, sumpah setia. Ibu-ibu nih ya. Kalau sudah disumpah setia di kelompok itu sama nakib, mudabir, sama khalifah atau sama imamnya, ibu-ibu lebih taat sama imamnya daripada sama suami. Lebih taat sama khalifahnya daripada sama suami. Suami sakit aja nggak diurus demi ketaatan sama khalifah. Padahal ibu-ibu ini kalau mau masuk surga gampang, taat suami. Kalau mau masuk neraka gampang juga, ngelawan suami. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah membayar masuk ke pelingan neraka, langsung dikasih. Saya balik lagi bahwasanya doktrin baiat. Makanya kelompok-kelompok sesat itu Bapak Ibu selalu arahnya baiat. Karena baiat itu adalah strategi cuci otak. Ini yang mesti kita sadari. Makanya aparatur negara kalau menyadarkan mereka selalu ikrarnya lepas baiat. Kemarin 120 anggota JI Lampung lepas baiat. Terakhir yang di Polres Pasawaran 50 orang kader JI itu organisasi teroris, Pak. Itu lepas baiat. Nah, besok nih hari Senin ada 55 perwakilan Khilafatul Muslimin kumpul di Balai Keratun, kantor gubernur, lepas baiat juga, ikrar setia NKRI. Yang saya kaget itu kemarin Selasa, saya dihadirkan di Provinsi Bali, Denpasar. Seumur hidup saya nggak pernah ke Bali itu. Kecuali saat itu 100 orang lebih anggota NII, Negara Islam Indonesia, lepas baiat dan ikrar setia NKRI. Nah, cara ngejawabnya kalau ada yang ngajak Bapak Ibu baiat, jawabannya simple begini. Yang boleh membaiat itu hanya pemimpin yang sah. Kalau zaman dulu yang pertama kali boleh membaiat siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah Aqabah 1, Bai'ah Aqabah 2 dan Baitur Ridwan. Mengapa Nabi yang boleh membaiat? Karena Nabi diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah, diberi SK oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Setelah Nabi siapa? Beliau wafat ada 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4. Mengapa mereka berhak untuk membaiat? Karena telah disepakati oleh segenap perwakilan pemimpin umat bersepakat Abu Bakar sebagai khalifah, maka beliau yang boleh membaiat. Nah, setelah para khalifah wafat, karena kekhalifahan hanya berlangsung 30 tahun, itu mamulkun, habis itu ganti kerajaan. Setelah khalifah wafat, maka raja yang boleh membaiat. Dan hari ini di sistem negara kesatuan Republik Indonesia, satu-satunya yang boleh membaiat di Indonesia hanya Presiden Jokowi. Jadi kalau yang baiat Abdul Qadir Hasan Baraja salah. Kalau yang membaiat Imam Suparno salah. Kalau yang membaiat Khalifah Suparman Abdul Karim salah. Satu-satunya yang boleh mengambil baiat kita sumpah setia hanya Presiden Jokowi. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin selamat, kesetiaan kita hanya boleh diberikan kepada pemerintah yang sah. Nabi bersabda, "Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, melawan pemerintah yang sah, membangkang pemerintah yang sah, sama saja dia mati dalam keadaan lepas baiat, lepas kesetiaan, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit, alias mati jahiliyah. Nah, baik, sekarang kita sudah mendengarkan ulasan di IPWK tadi. Sekarang kita
ulas kembali dari awal seperti penjelasan di muka tadi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan berkembang kata-kata seperti ini. Hati-hati kalau anak kita sudah rajin mengaji, maka dia radikal. Rajin ke masjid, radikal. Masuk pesantren atau rumah tahfiz menghafal Al-Quran, radikal. Ketika anak-anak kemudian mulai memakai hijab, radikal. Ini banyak menyebar di grup-grup WhatsApp. Dan ini yang disebut dengan flying victim. Sebetulnya yang menyebarkan ini ya kelompok yang terindikasi radikal itu sendiri. Entah kalau kita balikkan kepada mereka, memang siapa yang nuduh radikal itu? Pada kenyataannya kita semua menyadari, kita senang kalau anak kita berhijab, kita senang anak kita rajin mengaji, mau mondok ke pesantren, mau menghafal Al-Quran, dan tidak ada satupun tuduhan radikal akan itu semua. Kita semua mesti konsisten sebetulnya. Apa sih yang kita sebut dengan radikal itu? Yang kita identifikasi dengan paham radikal adalah, yang pertama, kelompok yang mengajarkan paham takfiri, yang berbeda dengan dia dikafirkan, mengajarkan tabdi', yang berbeda dengan dia bid'ah-bid'ahkan, merasa paling benar sendiri. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mereka selalu menyebarkan paham anti pemerintah yang sah. Mereka berusaha untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah. Kemudian yang ketiga, mereka anti sistem negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk juga ideologi Pancasila. Mereka menuduh Pancasila togut. Sistem NKRI ini sistem kufar. Nah, ini yang disebut dengan radikal. Selama anak kita ngaji, berhijrah yang dari tidak baik menjadi baik, ya bagus-bagus saja. Kemudian yang berikutnya, ciri yang selanjutnya, mereka pro ideologi khilafah. Di mana-mana mengatakan sistem NKRI ini sistem kufar. Dan mereka ingin memperjuangkan khilafah. Ini namanya kan bugoh. Bugot dalam bahasa kita. Memberontak kepada pemerintah yang sah. Ini dalam bahasa undang-undang ini namanya makar. Jadi tidak mengakui sistem kenegaraan dan menolak ideologi negara. Ini yang disebut dengan radikal tersebut. Kemudian yang berikutnya, mereka punya kecenderungan anti dengan keberagaman. Nah, ini sebetulnya karakteristik, ciri-ciri kelompok radikal. Jadi jangan coba diputar balikkan oleh mereka. Ngaji sih ngaji. Ketika ngajinya itu memang membahas ketaatan, bagaimana membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran dengan baik, menjadi muslim yang rahmatan lil alamin, bagus ngajinya. Ketika ngajinya diarahkan untuk melawan negara, melawan pemerintah yang sah, ini yang disebut dengan radikal sebetulnya. Makanya sebetulnya negara-negara di Arab sendiri betul-betul sangat antisipatif dengan kelompok-kelompok dan paham seperti ini. Bagaimana cara mereka mengantisipasinya? Mereka tegakkan hukum yang setegas-tegasnya dengan kelompok ini. Yang berikutnya juga, kelompok-kelompok yang teridentifikasi radikal ini suka playing victim, nuduh yang macam-macam. Mereka nuduh pemerintah zolim kepada umat Islam. Zolim yang mana? Zolim yang mana? Oh, umat Islam beribadahnya enak. Ada masjid ribuan di negeri kita ini. Di satu kota saja bisa sampai 1000 masjid di Indonesia ini. Orang bebas bikin masjid. Tidak ada yang menghalangi pengajian. Masjid-masjid makmur semua. Pondok pesantren ada puluhan ribu di negeri kita ini. Ada jutaan santri. Tercatat ada 5-6 juta santri yang sedang mondok di pesantren saat ini. Tidak ada masalah dengan itu semua. Ada ribuan ulama, ribuan kiai yang adem-adem saja mengajarkannya. Jadi mengajarkan agama kepada santri-santrinya. Jadi nggak perlu playing victim sebetulnya. Kemudian mereka mengatakan pemerintah anti-Islam. Anti-Islam yang mana kira-kira? Uang syariat Islam didukung dengan aturan yang sedemikian rupa, penyelenggaraan haji, wakaf, zakat, dan lain sebagainya. Pemerintah betul-betul membuat aturan yang sangat baik untuk syiar umat Islam dan untuk umat Islam menjalankan syariatnya. Ditambah lagi kemudian pemerintah anti hijab. Tidak ada pemerintah anti hijab. Ibu negara saja, Ibu Iriani Jokowi juga pakai hijab. Dan itu tidak masalah sebetulnya. Jadi hati-hati dengan kelompok minoritas radikal. Saya katakan kelompok
minoritas radikal yang mereka bersuara seakan-akan mewakili mayoritas umat Islam di Indonesia. Tapi seolah-olah ujung-ujungnya mengajak kita membenci pemerintah. Saya berharap pemerintah bersikap tegas dengan kelompok-kelompok ini agar tidak meracuni umat. Jadi umat diajak berpikir dengan cara berpikir yang salah. Dan ujung-ujungnya muncul ketidakpercayaan umat terhadap pemerintahnya. Sebetulnya mereka ini kecil, mereka ini sedikit, mereka ini minoritas. Tetapi karena mereka bersuara terus dan dibiarkan begitu saja, tidak ditindak secara hukum, makanya ini menjadi merajalela, seperti ngelunjak sekali. Dan kepada warga bangsa Indonesia, khususnya umat muslim juga saya ingin ingatkan, jangan ikut kelompok-kelompok sampalan kayak gini. Kelompok-kelompok yang di Timur Tengah sendiri sudah diusir oleh penguasa-penguasa Timur Tengah, termasuk juga oleh Arab Saudi. Ikuti kelompok yang mayoritas, seperti NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi SAW sudah berpesan, idza ra'aitum ikhtilafan. Apabila kalian semua melihat perselisihan begitu banyak, fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau pengen selamat, ikuti kelompok muslim yang mayoritas. Ya ikuti NU. Karena inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Karena umatku itu, kata Nabi, tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi jangan ikuti minoritas yang galak, yang radikal, dikit-dikit mengatasnamakan agama. Apalagi orang-orang yang suka bersumpah atas nama agama itu. Orang-orang yang suka bersumpah atas nama agama, mudah bersumpah atas nama Allah, itu pertanda kalau dia sebenarnya sedang berdusta. Itu saja dulu. Mudah-mudahan ulasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.